Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Kamis 24 Oktober 2024. Saya ambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Tuhan melepaskan, menolong, dan mengadakan mukjizat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. George Bernard Shaw berkata, mukjizat dalam arti fenomena yang tidak dapat kita jelaskan mengelilingi kita di setiap sisi. Kehidupan itu sendiri adalah mukjizat. Benar saja, ketika kita berkata mukjizat, mukjizat, dan mukjizat, maka sebenarnya kehidupan kita saat ini, di mana kita ada, pagi hari ini kita bangun dari tempat tidur kita masing-masing, itu merupakan satu tanda, satu mukjizat yang Tuhan berlakukan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan kita alami. Seandainya Tuhan lupa membangunkan kita tadi pagi atau tadi malam, Tuhan pergi kemana, lalu kita tidak dibangunkan, ini sama saja siapa mengubur siapa. Apa yang terjadi? Kematianlah yang banyak terjadi. Maka mukjizat yang kita terima pada pagi hari ketika kita bangun adalah tanda kehidupan. Namun sebagian orang dan sebagian denominasi gereja menganggap bahwa mukjizat itu selalu ada kaitannya dengan yang buta bisa melihat, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Selalu dikaitkan dengan hal-hal yang seperti itu. Namun sebagai para pengikut Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita boleh mengingatkan jemaat. Sebagai jemaat kita boleh diingatkan juga bahwa tanda-tanda, mukjizat, pertolongan Tuhan selalu hadir dalam sisi kehidupan kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Bernard Shaw tadi. Lalu Walt Whitman berkata, bagiku setiap jam dan setiap malam adalah mukjizat yang luar biasa sempurnanya. Bagaimana kesempurnaan kehidupan yang kita terima, bagaimana banyak hal yang kita lalui setiap hari merupakan tanda mukjizat yang Tuhan izinkan berlaku terjadi dalam hidup kita. Sebagaimana Daniel menyampaikan pesan itu dalam natsapaan rohani pada hari ini. Dia Tuhan yang telah melepaskan dan menolong Daniel. Bahkan tanda mukjizat yang dirasakan oleh Daniel. Daniel yang berada di gua singa. Karena apa? Karena Tuhan yang menolong dia. Sehingga singa tidak lagi memakan Daniel, tetapi membiarkan Daniel dan singa duduk atau tinggal berdampingan. Daniel yang kena fitnah karena dia rajin beribadah, taat beribadah, sehingga para lawan-lawan politiknya membuat suatu konspirasi untuk menjatuhkan dia. Tapi Tuhan yang menolong Daniel sehingga singa-singa tersebut tidak memakan Daniel. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita mulai hari ini dengan terus mengandalkan kekuatan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan yang mampu menolong, melepaskan, dan membuat tanda mukjizat dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan terus merasakan bagaimana pertolongan Tuhan nyata atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.